Baik, kita coba menghitung jumlah parameter yang ada dalam arsitektur CNN, Convolutional Neural Network, yaitu salah satu arsitektur yang sering digunakan dalam deep learning. Suatu problematika kita salah satunya adalah bagaimana kita dapat menghitung jumlah parameter yang ada di dalam CNN. Nanti dengan ini kita bisa tahu apakah CNN yang kita gunakan itu apakah sudah efektif atau belum. Nah, eh, seperti halnya dalam arsitektur yang kita lihat ini, berapakah jumlah parameternya? Jumlah parameter. Sedangkan kita di sini melihat ada satu input image dengan beberapa layer konvolusi dan juga full connected layer. Jadi ini adalah layer konvolusi, ada dua, ada con 1, terus kemudian ada convolutional 2, terus kemudian layer yang terakhir adalah fully connected layer. Di antara convolutional 1 dan convolutional 2 ini ada pooling, dan di akhir convolutional 2 itu ada pooling juga. Yang kita lihat di sini adalah output dari hasil konvolusi itu dan output dari hasil dari pooling. Nah, bagaimana kita dapat menghitung jumlah parameternya? Oke, baik, kita mulai dulu dari pembahasan tentang konvolusi. Jadi, konvolusi itu pada intinya adalah sebuah operasi matematika pada dua fungsi f dan g yang menghasilkan fungsi ketiga. Nah, ini pada intinya adalah konvolusi itu membentuk suatu fungsi baru hasil perhitungan antara input dan filter. Kalau kita katakanlah dua buah fungsi itu, misalkan input ini, jadi katakan adalah f, fungsi f, dan ini adalah g, nanti akan menghasilkan satu output yang baru yang berjumlah 64 channel ini melalui hasil konvolusi oleh filter G terhadap input F. Lebih detailnya, yang dilakukan konvolusi adalah seperti ini. Jadi katakanlah ada satu image ya dengan satu dimensi tertentu. Ini saya contohkan channelnya, jumlah channelnya adalah satu. Misalkan ada uh, satu image dengan dimensi 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalikan 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalikan 7. Kemudian nanti di konvolusi dengan satu filter dengan ukuran 3 kali 3. Katakan ini adalah F, ini adalah G, dan ini adalah outputnya. Seperti itu. Jadi melakukan pengkonvolusional, melakukan secara iteratif ya, mulai dari pojok yang sini. Terus kemudian apabila konvolusi itu stride-nya adalah satu, maka dia akan bergerak secara satu langkah dari awal sini, terus kemudian ke sini, terus kemudian ke sini. Nah, setiap hasil konvolusi ini nanti dia dilakukan penjumlahan secara total sehingga hasilnya 4. Kalau contohnya uh, dalam uh, konvolusi ini antara input yang bagian ini ya dengan konvolusi ini, kita bisa hitung ya. Jadi setiap titik itu korespondensi. Jadi satu kalikan satu kalikan satu tambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah, kemudian ini 1 kalikan 0 ditambah, ini 1 kalikan 1 ditambah, ini 0 kalikan 0, 1 kali
1 kalikan 1 ditambah 1 kalikan 0 ditambah 1 kalikan 1. Kita bisa lihat totalnya ada berapa. 1 ditambahkan 1, 2, tambahkan ini 1, 3, tambahkan ini 4. Jadi totalnya adalah 4. Maka dengan ini kolom dan baris yang berkorespondensi pada titik ini diisi dengan 4. Dan biasanya memang hasil konvolusi nanti akan menghasilkan dimensi yang lebih kecil. Karena bayangkan saja kalau misalkan kita stride-nya adalah 1, misalkan di sini ada berapa titik yang bisa diisi di feature map A yang baru ini. Misalkan stride-nya 1, ini 1, 2, 3, kemudian ini 4, terus kemudian 5. Jadi ada 5. Maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga yang baris itu akan terisi 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, ada beberapa cara untuk menghindari dimensi ini bisa menjadi lebih kecil. Salah satunya adalah menggunakan padding. Ini kita tidak akan membahas di sini. Proses konvolusi oleh kernel atau filter ya, seperti berikut ini. Kemudian dilakukan pada input yang berdimensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalkan seperti ini, ya jumlahnya dimensinya adalah ini adalah 7 kali 7, dilakukan oleh konvolusi 3 kali 3. Untuk menjaga agar dimensinya itu outputnya sama dengan inputnya, maka hasil konvolusi pada satu baris dan kolom yang berkorespondensi bisa diletakkan pada center. Nah, aslinya kita bisa lihat di sini adalah tadi 5 kali 5, 2, 3, 4, 5. Hanya saja nanti dipadukan. Begitu juga seterusnya, kalau dia bergerak ke kanan, terus kemudian nanti dia bergerak ke bawah, iterasinya itu nanti diisi di tempat ini. Jadi sama dengan yang sebelumnya. Fungsi dari neural network ini adalah neural network yang sederhana, di mana pada setiap inputan itu diboboti atau dikalikan bobot W sesuai dengan inputnya. Jadi kalau misalkan X1 dikalikan bobot W1, X2 dikalikan bobot W2, dan seterusnya. Nah, nanti yang dicari oleh neural network yang dioptimasi adalah nilai dari W-nya ini. Sedangkan input itu ya sesuai dengan inputnya itu tadi. Inputnya nilainya apa. Nah, itu biasa diformulasikan sebagai operasi pembobotan pada tiap lapisan atau setiap layer. Itu biasanya seperti ini, di mana sigma I sama dengan 1 sampai N. N itu menunjukkan banyaknya input N masukkan. Jadi ini inputnya ada sejumlah N. Kalau misalkan kita mempunyai citra image dengan dimensi 10 kali 10, maka jumlah inputnya itu bisa dikatakan 100 karena itu dimampatkan. Ini untuk multi-layer perceptron, jadi yang bukan convolutional neural network. Tapi pada dasarnya sama, bahwa pada setiap input itu nanti dikalikan dengan korespondensi bobotnya. Jadi X1 kali misalkan X1 W2 X1 dikalikan W1 ditambah X2 dikalikan W2 dan seterusnya sampai Xn dikalikan Wn. Nah, jangan lupa bahwa pada setiap semuanya ini nanti itu ditambahkan dengan ada yang namanya bias. Nah, ini sering dilupakan. Nah, untuk F ini adalah satu fungsi aktivasi. Jadi nanti bisa, kalau fungsi aktivasinya itu bisa bermacam-macam, ada sigmoid,
ada rectified linear unit dan lain sebagainya. Tapi kita akan membahas tentang bagaimana operasi pada setiap lapisan dari arsitektur neural network tersebut. Kalau convolutional neural network bagaimana? Sama, pada intinya adalah sama. Jadi kalau pada convolutional neural network, X-nya ini katakanlah input dengan dimensi apapun, dan W ini adalah filternya. Katakanlah misalkan kita ada 10 filter seperti itu, berarti pada setiap lapisannya, misalkan pada satu lapisan tertentu ada 10 filter, maka nanti akan ada 10 macam operasi pembobotan. Bagaimana menghitung konvolusi? Seandainya kita mempunyai input image dengan dimensi 7 kali 7 kali kan 3. Ini adalah besaran dimensi dari inputnya. Terus kemudian 3 ini adalah channel, panjangnya channel. Berarti apa kalau 3 channel itu? Biasanya adalah RGB, red, green, blue ya. Kemudian akan dikonvolusi dengan filter 3 kalikan 3 kalikan 3, 3 kalikan 3 kalikan 3, di mana 3 ini adalah 3 channel. Jadi nanti filternya itu juga mengikuti daripada inputnya. Apabila inputnya itu nanti channelnya adalah 3, maka filternya juga 3. Apabila inputnya itu channelnya adalah 1, maka filternya itu juga 1. Nah, ada berapa filter yang tersedia pada lapisan ini? Ada 2 filter, yaitu filter W0, filter W0 dan filter W1. Ini adalah filter W1, ini adalah filter W0. Maka nanti outputnya itu nanti ada 2 channel. Yang ini seperti ini adalah 2 channel. 3 kali 3 2 ada 2 channel. Nah, baiklah. Kita akan coba mengkonvolusi. Sekarang coba kita hitung 0 kalikan 0, 0 kalikan 0 kalikan minus 1 dan seterusnya. Maka ini nilainya adalah, terus kemudian untuk channel yang kedua dari input ya, nanti akan dikonvolusi oleh channel yang kedua dari filter W0. Jadi ini adalah berapa? Ya betul, adalah minus 4. Terus kemudian ini dikonvolusi ya, channel ketiga dari input ya betul, minus 2. Nah, outputnya ini adalah ditaruh di pojok ini, karena ini kita mengonvolusi yang pojok ini ya, minus 3. Nah, ini minus 3 itu berasal dari mana? Berasal dari 2 ditambah minus 4 sama dengan minus 2. 2 minus 2 tambah minus 2 sama dengan minus 4. Minus 4 ditambahkan biasnya ini nilainya adalah 1, maka jumlahnya adalah minus 3. Maka di sini dimasukkan nilai minus 3. Kemudian berikutnya itu kita coba tes lagi bagaimana ini yang minus 1 ini bisa dihasilkan. Ini menggunakan strategi padding 1. Jadi input image itu hasilnya dimensinya adalah 5 kalikan 5 di padding 1 ditambahkan 1 pada sisi baris maupun kolomnya dengan nilai 0. Jadi dimensi yang baru itu 7 kalikan 7. Jadi ini menggunakan strategi padding namanya.
Coba kita lihat angka minus 1 dapat dari mana. Strike-nya adalah 2. Dengan kata lain bahwa pada setiap iterasi itu berjalan 2 langkah. Jadi berikutnya yang patut kita lihat dari sini adalah ini dengan konvolusi yang ini. Coba sekarang kita hitung ya. Kita hitung 2 kalikan 0, 0 kalikan 0, 0 kalikan 1, minus 1 dan seterusnya. Maka ini adalah 0. Terus kemudian yang channel yang kedua dari input ini kita lihat di sini. Ini dan kalikan kita namanya adalah element wise multiplications. Jadi dikalikan menurut lokasinya. 0 kalikan 0, 2 kalikan 0 dan seterusnya, maka jumlahnya adalah ya betul minus 2. Kemudian yang channel yang ketiga kita lihat sini, kita konvolusikan dengan channel ketiga dari filter W0, maka jumlahnya adalah ya betul jumlahnya adalah 0. Kemudian ditambahkan bias yaitu 1. Nah jumlahnya ada berapa? Jumlahnya adalah minus 1. Oleh karena itu ini dimasuki minus 1. Begitu seterusnya. Jadi dengan stride yang kedua itu berarti dia mengkonvolusi dengan loncatan 2 langkah pada setiap iterasi pada baris dan kolom. Kemudian ini adalah hasil untuk filter yang pertama atau W0 tadi, maka dihasilkan output volume pada channel pertama. Nah, output channel yang kedua dihasilkan dari mana? Dari hasil input dikonvolusi dengan filter yang kedua yaitu W1 ini. Contohkan dalam hal ini adalah maksimum pooling, di mana maksimum pooling adalah memilih angka yang maksimum di antara semua angka dalam satu bagian tertentu. Misalkan ada pooling ya, maksimum pooling dengan filter 2x2 dan strike 2. Dengan ini maka pooling dilakukan dengan filter 2x2. Berikutnya adalah loncat 2 kali ke bagian ini. Jadi maksimum pooling itu nanti memilih dalam satu wilayah bagian ini mana yang paling tinggi untuk kemudian direduksi dimensinya. Misalkan di sini maksimum poolingnya adalah 6. Kalau misalkan nanti average pooling itu berarti rata-rata. Rata-rata berarti jadi rata-rata di bagian ini. Sehingga nanti outputnya adalah suatu dimensi yang lebih kecil daripada sebelumnya. Nah, pooling di sini tidak menyimpan nilai parameter seperti konvolusi, sehingga nanti pada proses pooling ini parameternya tidak tertutup. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung jumlah parameter CNN. Nah, di sini ada contoh arsitektur CNN bernama Lenet. Lenet itu arsitektur CNN tahun 98. Ketika itu untuk digunakan sebagai rekognisi tanda tangan, tulisan tangan dengan berbagai macam karakter tulisan tangan manusia pada sebuah dokumen yang dilakukan oleh Rita. Sekarang kita akan coba menghitung jumlah parameternya. Ada sebuah input 32 kalikan 2 kalikan 1 channel. Jadi
kita sekarang mencoba sebuah inputan satu channel atau binary ya. Nanti kita coba pada kesempatan yang lain input dengan RGB atau 3 channel ya. Bagaimana nanti perhitungannya, tadinya parameter tentunya nanti besarnya kernel itu nanti akan menyesuaikan dengan inputnya. Apabila inputnya 3 channel, nanti kernelnya juga 3 channel. Apabila inputnya itu 1 channel, maka kernelnya itu juga akan 1 channel. Konvolusinya, jangan ini konvolusi 1, pooling 1, konvolusi 2, pooling 2, FC1, FC2, FC3. Oke, sebagai input pada awalnya adalah inputan dari citra. Input ini width kali width ya, width lebar, width panjang, dikalikan channel, jumlah channelnya. Ini width channel, width lebar, tinggi ya, jadi lebar tinggi dan channelnya. Ini jumlah parameternya. Sekarang inputnya itu mulai dari dari input citra 32 kali 32 kalikan 1 yang nanti akan dikonvolusi dengan menggunakan kernel 5 kali 5 kalikan 6. Karena kernelnya itu nanti ada 6 channel, maka jelas outputnya itu nanti akan ada 6 channel pula yang akan menghasilkan output sebesar 28 kali 28 kalikan 6. Nah, berapakah jumlah parameternya? Jumlah parameternya, ya ini dengan asumsi strike sama dengan 1 ya, adalah 25 dikalikan 6. 25 kali 5 itu adalah size dari kernelnya, terus kemudian 6 itu adalah banyaknya kernel atau jumlah channel. Ingat bahwa masih ada bias, jadi bias itu ada 6 macam tergantung dari channelnya. Jadi karena channelnya tidak 6, biasanya ada 6. Jadi dari sini 25 kali 6 ya, ditambahkan ada 6 biasa dari 6 channel dan dari 6 kernel tersebut, sama dengan adalah 150. Oke. Kemudian masuk ke pool 1. Nanti operasi apa? Operasi konvolusional 2 ya. Konvolusional 1 ya. Kemudian masuk ke pool 1. Pool 1 ini pooling pada akhirnya adalah mereduksi dimensi dari inputannya dari output dari yang atasnya. Jadi kita sekarang memproses yang ini. Jadi 28 kali 28 kali 6 adalah input dari output konvolusional 1. Nah, kernelnya adalah 2 kali 2 dengan stride sama dengan 2. Nah, stride sama dengan 2 ini seperti yang telah diterangkan sebelumnya, bahwa dia akan mereduksi dimensi. Kalau dalam hal ini kita menggunakan maksimum pooling, maka diambil nilai maksimumnya di antara subbagian 2 kali 2 itu.
Maka karena ini direduksi jadi ke arah setengahnya, maka outputnya adalah 14 kalikan 14 kalikan 6. Apakah ada nilai parameternya? Tidak ada, karena dia tidak kan, proses konvolusi atau membutuhkan bobot. Kemudian berikutnya adalah konvolusi 2, di mana konvolusi 2 ini inputnya adalah output dari layer sebelumnya. Dengan kata lain, inputnya adalah 14 kali 14 kalikan 6 channel yang nanti akan dikonvolusi dengan kernel berdimensi 5 kali 5 kali 16. Oke. Jadi nanti akan dikonvolusi dengan kernel 5 kali 5 kali 16, sehingga outputnya itu adalah 10 kali 10 kali 16. Jadi kalau digambar ini channelnya di depan, saya buat sini channelnya di belakang. Berapakah jumlah parameternya? Nah, jumlah parameternya adalah kita lihat di kernelnya sini, kernel atau filternya. Ada 25 kalikan 16 plus 16 bias dikalikan channel inputnya. Di inputnya tadi ada 6 channel, jadi ini dikalikan 6. Jadi jumlahnya adalah 2416. Misalkan kamu punya input channel itu seperti ini, input channelnya adalah 3, terus kemudian output channel atau jumlah filter pada lapisan itu ada 4, maka setiap filter ini akan mengkonvolusi aktivasi dari channel pertama, kedua, dan ketiga setiapnya. Ini juga seperti ini juga setiapnya. Output dari aktivasinya itu 4 channel, tapi secara jumlah parameter yang nanti akan diupdate ketika dilakukan propagasi balik ada sekitar tepatnya ya 4 kali 3, jadi 12 channel. Katakanlah jumlah channel pada output layer sebelumnya adalah L, filter pada layer seperti K, maka output jumlah parameternya adalah K kalikan L dikalikan W kalikan H. H ini adalah dimensi dari kernelnya. Oleh sebab itu maka rumusannya sini adalah jumlah channel pada output sebelumnya, terus kemudian jumlah channel pada filter pada layer yang sedang kita concern, dalam hal ini konvolusional 2 K, dan juga ini dimensi dari kernelnya, katakanlah W kalikan sini H. Pool 2 dengan input adalah output sebelumnya, layer sebelumnya adalah 10 kali 10 kali 16. Oke. Kemudian kernelnya adalah 2 kali 2 dengan strike 2, maka dia akan mengerucut dari half jadi separuhnya,
Jadi 5 kali 5 kali 16. Nah, kemudian apakah ini ada parameternya? Tidak, karena full 2. Selanjutnya sekarang kita menuju ke FC1. FC1 itu fully connected layer yang dikenal di layer perceptron, di mana neuronnya sendiri, jadi kita menggunakan konvolusi. Jadi misalkan sini inputnya, terus outputnya akan menjadi seperti ini. Misalkan inputnya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 channel. Kita inginnya outputnya adalah 4 channel, maka akan terdapat berapa parameter. Jadi dia itu fully connected layer itu full. Nah, ini semuanya dia terhubung. Ini juga semuanya terhubung ke semuanya, dan ini semuanya terhubung juga. Jadi antar node itu semuanya terhubung. Ya. Jadi dengan ini maka banyaknya parameter adalah 7 kali 4 sama dengan 28. Oke, maka dari itu outputnya tadi adalah 5 kali 5 kali 16. Ya, sebelumnya 5 kali 5 kali 16. Ingat bahwa ketika masuk ke fully connected layer, biasanya kita memanfaatkannya jadi satu dimensi. 25 kali 16 yaitu 400. Ini jadi dimanfaatkan jadi 400. 1 kali 1 kali 6 kali 120, maka outputnya adalah 1 kali 1 kali 120. Jadi ini 1 kali 1 kali 120, 400. Jadi 400 dikalikan 120, 48.000. Oke. Terus kemudian menuju ke FC2. FC2 adalah output sebelumnya adalah 1 kali 1 kali 120. Kemudian kernelnya adalah 1 kali 1 kali, maka outputnya adalah 1 kali 1 kali 84. Untuk jumlah parameternya adalah 120 kali 84 sama dengan 10.080. Terus kemudian menuju ke layer yang terakhir FC3, itu 1 kali 1 kali 84, outputnya adalah 1 kali dengan 10, maka nanti akan ada bobot bobot keluar 10, sehingga outputnya itu adalah 10. Maka jumlah parameternya adalah input kalikan output, sebanyak itu bobot yang nanti ada dalam fully connected layer ketiga. 84 dikalikan 10 sama dengan 840. Kemudian kita totalkan semuanya. Saya ada yang terlupa. Jadi seharusnya di FC ini juga ada bias. Jadi dengan kata lain bahwa yang tadi K ini ya rumusnya K kali L. L adalah output layer sebelumnya, channelnya, kemudian K adalah channel pada layer saat ini dikalikan dimensi dari filternya, itu ditambah bias. Jadi ini juga sebenarnya adalah ditambah bias. Oleh sebab itu karena jumlah atau banyaknya bias adalah 1, maka dalam jumlah parameter itu ditambah 1. Jadi FC1 jumlah parameternya 48.001, FC2 10.081, FC3
841. Apabila kita total semuanya, maka 61.495. Ini adalah jumlah parameter dari planet dengan input tadi adalah 32 kali 32 kali 1 channel. Baik, mungkin sekian. Nanti kita akan lanjutkan lebih detail ya tentang penjumlahan parameter ini dengan arsitektur yang lain. Tentunya kita akan banyak sekali mencoba tutorial deep learning menggunakan PyTorch. Adapun juga kita akan mengisi sisi teorinya, sehingga banyak yang akan kita hadirkan dan akan kita diskusikan. Baik, jangan sampai terlewatkan. Tunggu sajian berikutnya.